Realiti hari ini ada kalangan Muslim yang menolak adanya aliran Wahabi di Malaysia dan menganggapnya sebagai fitnah. Tetapi di sana terdapat banyak fatwa negeri-negeri telah dikeluarkan mengenai Wahabi ini. Jadi kenapakah hal ini berlaku dan adakah fatwa-fatwa ini dikeluarkan secara tidak benar ataupun sembrono? Terima kasih. Fatwa menyebutkan, semua sirah fatwa menyebutkan ada perbezaan di antara Wahabi dan juga Ahli Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidi. Betul. Ada perbezaan? Betul. Ada percanggahan? Betul. Terutamanya di dalam bab asma wa sifat. Ada percanggahan, ada perbezaan. Betul. Pada saya fatwa itu dalam bab itu. Tetapi fatwa tidak menyebut Wahabi sesat. Baik. Apakah fatwa ini salah? Saya tak pasti. Pada pandangan saya, mungkin fatwa ini menganggap semua orang yang berpegang dengan akidah Asy'ari sebagai Wahabi. Sedangkan tidak begitu. Realitinya, ramai orang tak belajar dengan Wahabi dan tak mengajar tentang Wahabi pun. Saya, Dr. Zaimi, Dr. Mazhar, dalam masa 5 tahun ni, cek semua video kami bercakap perkataan Muhammad bin Abdul Wahab ataupun Wahabi, tak sampai 30% daripada yang Ustaz Engku cakap tentang Wahabi. Cek. Kami tak ada kena-mengena. Tak, ini bukan untuk itu. Kami tak ada kena-mengena. Bahkan orang lain yang lebih banyak bercakap Wahabi, ratib dia tiap hari. Kita tak sebut. Saya tak pernah mengajar mana-mana buku Muhammad bin Abdul Wahab pun, tapi kena Wahabi menurut analis. Tapi dia dah sedar, dah keluarkan saya daripada list sudah. Isunya mungkin betul, tapi kita kena berhati-hati, jangan letak orang dalam bakul tu. Mentang-mentang bin Bas kata Wahabi gelaran baik, ambil semua orang letak dalam tu. Kita bukan. Raja Perlis kata negeri ini bukan negeri Wahabi. Jadi jangan letak orang dalam bakul yang orang tak sepatutnya duduk di situ. Dalam pada itu, saya mengakui ada jasa Muhammad bin Abdul Wahab dalam membasmi kesyirikan dan sebagainya, sebagaimana disebut oleh Alawi Maliki, maka itu kita hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa inna ahsanal kalami kalamullah, wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdasatuhah, fa inna kulla muhdasatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Ini berbicara terkait dengan yaitu Ustadz Salman Ali ya, yang ditanggapi oleh siapa namanya, ditanggapi oleh Zaka. Menarik memang. Seharusnya sebelum menanggapi Zaka ini harus banyak belajar bahasa Malaysia. Tidak mengartikan yang tidak-tidak. Padahal kalau dicermati, justru Salman Ali ini sangat membela paham Wahabi. Kalau melihat dari manteknya, cara berpikirnya, mantek yang digunakan sebagai alat nalar berpikir, itu justru sangat luar biasa. Dia mengatakan dengan tegas, kalau misalnya Wahabi dengan Asy'ariyah bercanggah, dia tidak mengatakan Wahabi dengan Ahlus Sunnah. Tapi dia mengatakan Wahabi dengan Asy'ariyah itu bercanggah. Ada bercanggah itu artinya berbeda pendapat, ada perbedaan pendapat, yaitu beda pemahaman. Kemudian istilah juga mengakui kalau di Wahabi itu ada yang berbeda dengan Asy'ariyah dalam asma wa sifat. Dia sebutkan seperti itu. Tapi enggak, karena Gus Saka ini tidak paham bahasa Malaysia, akhirnya menyebut kalau yaitu Ustadz Salman Ali menolak Wahabi. Sebenarnya kan dia hanya mengatakan yang paling banyak menyebut Wahabi, ditegaskan itu bukan kami. Yang paling banyak menyebut Wahabi itu adalah Asy'ariyah. Dari kami saja kalau dihitung tidak ada yang menyebut Wahabi, sama dengan yang di Indonesia. Kalau kita cermati di Indonesia misalnya ya, berapa banyak orang-orang yang ngaku Aswaja itu setiap harinya berbicara Wahabi, sedangkan Wahabinya sendiri tidak pernah berbicara Wahabi. Yang dibicarakan Al-Quran, yang dibicarakan As-Sunnah, yang dibicarakan hadis, tidak seperti orang sebelah. Nah, kalau orang sebelah ini
berzikir Wahabi hampir setiap menit, setiap detik, setiap menit, setiap jam. Itu yang terjadi setiap hari. Rasanya kalau tidak menyebut nama Wahabi tidak dikatakan Islam. Tuh aswaja itu. Coba orang Wahabi yang menyebut-nyebut Wahabi di Indonesia ini, itu Busaka yang harus Anda pahami. Dengan orang yang dituduh orang yang ngaku-ngaku aswaja yang menyebut-nyebut Wahabi itu lebih banyak mana? Yaitu Asy'ariyah. Asy'ariyah itulah yang paling banyak menyebut-nyebut Wahabi setiap harinya berzikir. Anda nggak paham bahasa Malaysia itu berarti tidak cermat memahami. Coba kalau perlu dibuat pelan biar kita pahami bersama itu. Jadi biar orang itu tidak dibawa ke dalam pengertian yang salah. Jelas sekali kok di situ itu Ustadz Salman Ali menyatakan bahwa kita tidak mengikuti kepada pembicaraan orang. Kalau di Wahabi itu memang tidak ada taklid. Ya sebagai bukti teman-teman yang berada di dalam Salafi ini, ya teman-teman yang berada di dalam Salafi ini, itu nggak pernah nyebut-nyebut saya ini menurut Syekh Muhammad, menurut Wahabi nggak pernah. Yang paling menyebut Wahabi itu Zakah, Sani. Lah itu kalau Anda paham dengan perkataannya Salman itu, yaitu orang-orang Asy'ari. Dia katakan kan, Asy'ari yang setiap hari menyebut-nyebut Wahabi, bukan, yaitu maksudnya bukan Salafi. Nggak pernah kami itu berteriak-teriak Wahabi seperti Idrus Ramli, seperti Kiai Haji Marzuki Mustamar dan sebagainya. Nah coba siapa sebenarnya yang dalam hal ini yang bodoh gitu? Siapa sebenarnya dalam hal ini yang tidak paham perkataan, yaitu siapa namanya, Ustadz Salman Ali. Jadi itu misalnya sekarang ada Syekh bin Bas menyebut bahwa Wahabi itu lakob yang digelarkan oleh orang-orang. Coba kalimatnya, Wahabi yang diberikan, disematkan oleh orang-orang kepada pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia menyebutkan orang lain, tidak, yang mengatakan bukanlah orang-orang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Orang itu yang nggak paham dengan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang teriak-teriak Wahabi sejak dahulu itu kan orang-orang luar pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Mana ada orang-orang pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab nahnu wahabiyun, nggak pernah berkata begitu, tak ada itu. Nahnu, dia mengatakan nahnu ahlus sunnati wal jamaah, itu yang banyak. Sama dengan anda kalau anda ini seimbang. Satu sisi mengatakan pengikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, satu sisi mengatakan sebagai Asy'ariyah, satu sisi ngaku-ngaku aswaja, satu sisi yaitu menyebut-nyebut Wahabi setiap kali berbicara. Coba, saking tidak bisa mengendalikan dirinya dan mau mengoreksi perkataan Wahabi, sebagaimana yang dijadikan rujukan adalah kitabnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan sebagai nukilan yang dijadikan pijakan untuk menanggapi perkataannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi kitab induk kebencian itu lahir dari Sayyid, yaitu Syekh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Buku itu yang penuh dengan kebencian, yang penuh dengan berita palsu, yang disinyalir sebagai kitab induk yang dipercaya di kalangan aswajah, yaitu di kalangan Asy'ariyah, sebagai satu-satunya kitab yang bisa menjadi rujukan oleh mereka. Karena memang tidak ada berita tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melainkan dari sumber itu, melainkan dari sumber orang Syiah. Coba siapa lagi yang memberitakan tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab? Syekh Zaini Dahlan sendiri itu kan tidak pernah ketemu dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi dia itu entah mengikuti beritanya dari mana, itu kan tidak ada sanadnya. Kitab yang tidak pakai sanad itu kitabnya Syekh
Syed Ahmad Zaini Dahlan di dalam mengkritisi Wahabi, dan ini dipakai oleh Islah Barawi, dipakai oleh Syiah dan sebagainya. Syiah juga kemudian melebih-lebihkan beritanya. Jadi ada dua kelompok, antara kelompok Sufi, memang Sufi kan sejak dulu benci itu. Sebelum ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, jauh sebelumnya kelompok-kelompok Aswaja dari Asy'ariyah, bahkan fanatisme Asy'ariyah ketika itu, Ibnu Tomat, yaitu Muhammad bin Tumat, ya Muhammad bin Tumat itu siapa dia? Itu tokoh yang sufistik, orang yang ngaku murid imam, yaitu yang dikenal dengan oleh mereka dengan Hujjatul Islam, yaitu siapa namanya? Syekh Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali, yang kita kenal dengan Imam Ghazali. Nah, dia mengaku muridnya, dialah yang melakukan pembantaian, tapi kan tidak pernah dibicarakan oleh Anda. Padahal kalau berita seperti ini ditulis oleh Ibnu Katsir dan Sirah A'lamun Nubala juga. Jadi banyak kalau kita lihat di Bidayah dan Nihayat itu dijelaskan secara detail. Tapi kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tidak ada dalam kitab-kitab seperti itu, kecuali dalam kitabnya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, ya, yang dia katakan mufti di Buldil Haram ketika itu. Ini barangkali dari saya sekedar meluruskan perkataannya Zakka yang jauh dari kebenaran, karena memang tidak paham bahasa Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.